Resesi global bakal melanda sepertiga negara di dunia, bagaimana Indonesia? Berbagai komponen penopang ekonomi Indonesia mulai goyah di tengah ancaman resesi global. Ketika pemerintah optimistis, pengusaha bersiap mengencangkan ikat pinggang. Apakah Indonesia juga bakal dilanda resesi global tahun 2023? Dana Moneter Internasional, IMF, memperkirakan perekonomian global lunglai pada 2023, seiring dengan tingginya inflasi dan suku bunga serta efek domino ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Perekonomian sepertiga negara di dunia terancam masuk jurang resesi, terkontraksi oleh kesulitan menghadapi beban utang tinggi, lemahnya fundamental makroekonomi, dan instabilitas politik. Peringatan IMF tersebut ditanggapi serius oleh pelaku usaha dalam negeri di Indonesia. Mereka khawatir resesi global melemahkan permintaan serta menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sinta Wijaya Kamdani, menuturkan pelaku usaha mulai mengencangkan ikat pinggang, menyiapkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif untuk menangkal resesi. Termasuk melakukan manajemen arus kas dan arus modal yang adaptif terhadap berbagai skenario krisis, ujarnya kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Menurut Sinta, sektor usaha yang paling terkena dampak ancaman resesi ini adalah sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Di antaranya sektor energi, seperti komoditas batubara dan minyak bumi, industri tekstil, serta otomotif. Demikian juga dengan sektor usaha komoditas pangan yang menjadi produk utama ekspor nasional. Booming harga komoditas memang sempat menjadi nilai positif perekonomian. Tapi kita perlu mengantisipasi apabila tren ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan akibat resesi global. Lebih lanjut, dia mengatakan sektor yang terkait dengan perdagangan juga tak terlepas dari ancaman resesi. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berdampak pada sektor-sektor lain yang berpotensi mendisrupsi upaya pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Sebagai dampaknya, sektor-sektor yang terancam itu akan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja, PHK, karyawan akibat pelemahan daya beli, ujarnya. Salah satu sektor industri yang sudah merasakan dampak pelemahan ekonomi adalah industri tekstil. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia melaporkan, pada kuartal 3 tahun ini, sejumlah sentra produksi tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah menurunkan tingkat produksi sebesar 30-50%. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, mengatakan situasi ini terjadi karena sekitar 40% order untuk ekspor dibatalkan. Di sisi lain, produsen tak bisa mengandalkan penjualan di pasar domestik karena harus bersaing dengan produk impor. Penurunan produksi yang berimbas pengurangan jumlah pekerja menjadi pilihan karena ekspor susah dan di dalam negeri disikat produk impor, ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, belum ada data resmi nasional yang menyebutkan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang 2022. Namun gelombang PHK ini setidaknya terlihat di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, pada periode pandemi tahun 2020 sampai tahun 2021, setidaknya 80.000 pekerja dari 987 perusahaan terkena PHK. Sementara itu, sejak awal 2022 hingga akhir September lalu, jumlah pekerja di wilayah itu yang terkena PHK sudah mencapai separahnya atau sekitar 43.000 orang dari 87 perusahaan. Adapun secara nasional, data terakhir per Februari tahun 2022 menyebutkan tingkat pengangguran terbuka 5,8%, turun tipis dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,2%. Adapun tingkat kemiskinan tahun ini 9,5%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,1%. Direktur Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, berujar tren kenaikan suku bunga yang dimulai di Amerika Serikat berbalik melemahkan perekonomian negara adidaya tersebut dan akan menarik perekonomian global untuk turut melemah. Perekonomian dunia yang lesu akan menurunkan harga komoditas, termasuk komoditas andalan ekspor, seperti sawit, batu bara, dan nikel. Walhasil, sektor-sektor yang berorientasi ekspor akan mengalami tekanan berat ke depan seiring dengan pelemahan permintaan global. Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat akan menciptakan tekanan terhadap bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, untuk ikut mengerek suku bunga acuannya guna mencegah aliran modal keluar, capital outflow, dan menjaga imbal hasil pasar keuangan domestik tetap menarik. Dengan demikian, kurs rupiah diharapkan tak mengalami depresiasi atau pelemahan secara berlebihan. Namun kenaikan suku bunga ini akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung pelaku usaha sehingga biaya produksi meningkat, kata Yusuf. Ia mengatakan setelah kenaikan suku bunga, masyarakat akan cenderung mengerem konsumsi dan belanja. Permintaan domestik yang selama ini digadang-gadang sebagai andalan pun ikut melemah. Dengan demikian, kata dia, tekanan terhadap dunia usaha akan berasal dari 3 sisi sekaligus, yaitu kenaikan biaya produksi, pelemahan permintaan, serta penurunan penjualan.
Tekanan yang berat membuka peluang industri tak mampu bertahan dan akhirnya merumahkan pekerjanya. Pemutusan hubungan kerja pada akhirnya akan berdampak kian melemahnya tingkat konsumsi masyarakat. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan 2 2022, Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan tingkat konsumsi rumah tangga mencapai 5,51%. Adapun pada triwulan sebelumnya, tingkat konsumsi sebesar 4,34%. Kendati demikian, tingkat konsumsi tersebut menurun dibanding konsumsi pada periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 5,96%. BPS juga menyatakan pertumbuhan tingkat konsumsi triwulanan tersebut terjadi lebih karena adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri. Waktu itu pun belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan pertumbuhan sebesar itu, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua mencapai 2,92%. Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede, pertumbuhan ekonomi yang masih ditopang oleh tingkat konsumsi rumah tangga membuat pemerintah harus menjadikan sektor ini sebagai fokus utama dalam mendesain kebijakan anggaran 2023. Belanja pemerintah pusat dan daerah perlu diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang selama ini merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, ujarnya. Namun sepanjang tahun ini pemerintah sendiri belum mengoptimalkan pengeluaran konsumsinya untuk menopang pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat, sepanjang 2022, kinerja konsumsi pemerintah selalu minus. Pada triwulan 1 tahun ini, konsumsi pemerintah terkontraksi negatif 7,59% dibanding konsumsi pada periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan berikutnya, konsumsi pemerintah juga masih minus 5,24% year on year. Seperti yang sudah pemerintah pun menyatakan baru akan memperbaiki kinerja belanjanya pada akhir tahun. Akhir September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada kuartal 4 2022, pemerintah pusat dan daerah akan mengakselerasi belanjanya. Saya akui kecepatan belanja pemerintah masih perlu terus diperbaiki, ujarnya. Tapi karena hal itu pula, Sri Mulyani menyatakan, pemulihan ekonomi pada akhir tahun ini akan lebih kuat. Optimalisasi belanja pemerintah akan menjadi booster bagi Indonesia di tengah ekonomi global yang melemah pada akhir tahun ini, kata dia. Sementara itu, dalam laporan terbarunya bulan ini, IMF memangkas outlook atau perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2023 menjadi 2,7%, dari sebelumnya 2,9% pada Juli tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 direvisi turun dari 5,2% menjadi 5,0%. Merespon proyeksi tersebut, pemerintah mencoba tetap optimistis menghadapi ancaman resesi dan pelemahan ekonomi global secara serempak tahun depan. Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengungkapkan, meski direvisi, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,0% tetap menunjukkan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia. Wajar ada sedikit revisi ke bawah karena ketidakpastian global masih tinggi akibat perang Rusia-Ukraina serta kenaikan suku bunga akibat inflasi tinggi, ucapnya. Pemerintah berupaya memitigasi risiko agar tak ikut tergelincir dalam jurang resesi. Anggaran pendapatan dan belanja negara masih dijadikan tumpuan untuk menahan dampak pelemahan ekonomi global tak menular ke perekonomian domestik. APBN akan menjadi shock absorber dari ketidakpastian global dan menjaga mode pemulihan ekonomi, kata Iskandar. Upaya mitigasi berikutnya adalah mendorong investasi untuk penghiliran industri berbasis sumber daya alam guna menghasilkan nilai tambah tinggi dan mengerek kinerja ekspor. Terakhir, menggalakkan investasi serta menggalakkan gerakan bangga buatan Indonesia untuk mengembangkan industri dalam negeri dan mengoptimalkan permintaan domestik. Diterbitkan tanggal 13 Oktober tahun 2022. Ikuti terus ulasan berita-berita aktual di Pelitendo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan. Terima kasih.